Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Melani Damasa dari kelas 4E NPM 0133. Baik, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara sih berinvestasi itu dengan baik dan jelas. Maka di sini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana cara berinvestasi dengan baik dan benar. Di zaman yang super modern ini, seperti sekarang ini, menggandakan uang itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan di masa depan. Salah satunya dengan berinvestasi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Banyak orang takut bahwa investasi akan menyebabkan kehilangan uang. Padahal investasi itu membutuhkan modal yang besar, dan padahal juga ada beberapa instrumen investasi yang memiliki modal ini minim. Ketakutan selanjutnya adalah investasi itu rumit dan perlu pengetahuan secara khusus. Padahal investasi akan menjadi lebih mudah jika kita mempelajari dan memantau investasi kita secara berkala. Investasi merupakan pilihan yang dapat kita manfaatkan dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita senantiasa belajar dan menggali informasi terlebih dahulu sebelum memulai investasi dalam bentuk apapun. Berinvestasi memang merupakan cara seseorang untuk memenuhi tujuan keuangan. Materi selanjutnya adalah pasar modal. Adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan dana mereka atau investasi. Keberadaan pasar modal ini sangat penting karena ia menjalankan dua fungsi yang penting. Yang pertama yakni sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor. Nah, yang nantinya dana yang terkumpul tersebut pun digunakan untuk berbagai keperluan. Semisalnya saja mengembangkan bisnis, menanamkan modal kerja, dan bahkan pembayaran utang untuk kedua belah pihak. Sebagai sarana baik masyarakat itu sendiri dan berinvestasi pada instrumen keuangan. Dalam hal ini, setiap dividen yang dibagikan pada perusahaan pada investornya akan dikenai pajak yang mana akan meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, tingginya aktivitas jual beli yang ada di pasar modal bisa menjadi tanda lancarnya bisnis sebagai perusahaan. Materi selanjutnya adalah analisis teknikal. Investor atau trader saham pasti sering mendengar analisis teknikal sebagai salah satu cara untuk memprediksi pergerakan suatu harga saham. Analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan dari mempelajari analisis teknikal adalah agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa yang akan datang. Apa grafik yang digunakan di analisis teknikal adalah pergerakan harga saham dapat digambarkan sebagai grafik. Ada banyak jenis grafik yang bisa dipakai, namun umumnya grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca, dan grafik candlestick juga memuat harga pembukaan, harga penutup, dan harga tertinggi dan terendah dari suatu perusahaan. Informasi yang selanjutnya adalah informasi analisis fundamental, yaitu untuk angkanya di bagian fundamental yang perlu dipelajari adalah jadi ukurannya perusahaan yang kita investasi. Jika diuji semakin besar perusahaan, terdapat pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan yang didapat dari penjualannya. Profit revenue, biaya penghasilkan untung besar, dan bisa mendapatkan keuntungan kotor yang belum dikurangi ketika fokus pada perusahaan yang besar. Kalau di bursa efek atau 20 saham yang besar itu lebih dari 50-60 triliun. PER itulah yaitu price earning ratio. Kalau ada perusahaan X memiliki harga 1000 per lembar saham, dijual perusahaan untuk dijual investor yang digunakan untuk bisnis. PER ini menunjukkan dari harga tadi berapa sih yang dihasilkan, mencerminkan valuasi dari perusahaan lainnya. Itulah gunanya PER idealnya kurang dari sekitar 10-15. Yang bagus semakin kecil semakin bagus. Semakin kecil harga dibanding dari earning dari perusahaan, semakin murah yang dihasilkan, maka hasil bagus. Ketika menjual 1000 per lembar dibandingkan perusahaan lainnya 5000 lembar, maka menghasilkan lebih bagus karena PER semakin kecil semakin gede semakin mahal. Informasi selanjutnya adalah informasi tentang saham. Saham adalah secara sederhana bukti kepemilikan seorang menjadi bagian pemilik sebuah perusahaan. Perusahaan yang investasi yang skalanya lebih besar, sederhananya adalah kita sebagai warga negara bisa
kita biasa punya pemikiran terhadap perusahaan publik yang barangnya kita pakai sehari-hari. Kenapa perusahaan menjual sahamnya ke publik? Karena mereka mendapatkan dana segar. Kalau yang baru mulai bisnis, lihat dari apa saja produk yang sering dipakai. Contoh ketika pada pagi hari makan pagi menggunakan Indomie, bisa menggunakan perusahaan tersebut supaya kita yakin bahwa saham yang diyakini bagus. Ada langkah pertama bahwa barang dari perusahaan banyak dibeli orang untuk lebih bagus dari pembelian satu lot. Dalam pembelian jangka panjang, yang menjadi dominan adalah kinerja perusahaan. Memiliki risiko harga naik turun setiap harinya. Jadi kalau ingin menjual lebih tinggi, maka harga suatu saham turun. Itu jadi mempengaruhi pada jangka pendek. Dan ketika membeli jangka panjang mengalami naik turun dan profit meningkat, maka harga saham akan naik. Menurut saya, cocoknya sesuai dengan risiko dari setiap jangka waktu tertentu. Misal lain, Bank BRI dalam satu lotnya harganya 3.500, berarti 3.500 dikali 100 lembar, maka harganya 350.000 harga per lembar saham. Nominal per lembar sahamnya tidak mencerminkan apapun sebagai investor. Perlu menentukan ketika harga saham, perlu membandingkan harga saham saat ini dengan nilai wajar atau nilai intrinsik. Contoh saham A, harga sahamnya 100, dihitung dengan kinerja fundamental, ternyata nilai wajarnya adalah Rp70. Berarti sebenarnya harga saham A sudah kemahalan dibandingkan dengan kinerjanya. Dan semisal perusahaan harga 10.000, kinerjanya intrinsik seharga 20.000, berarti saham B ini lebih murah daripada kinerjanya. Lebih murah daripada kinerjanya. Jadi jangan terpatok pada nominal per lembar sahamnya, tapi bandingkan harga sahamnya dengan nilai intrinsik atau nilai wajarnya. Para pemegang saham dalam keuntungannya adalah ketika memiliki saham dari 2 tahun mengalami kenaikan, dan ketika perusahaan membagikan dividen bisa mendapatkan keuntungan. IHSG adalah indeks harga saham gabungan dari 700 perusahaan yang terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dalam memilih saham, yang penting adalah lebih serius laporan keuangan, karena setiap perusahaan tersebut wajib mempublikasikan laporan keuangan setiap tahunnya. Di www.idx di dalam web tersebut terdapat laporan keuangan di 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di masa 20-an ini atau umur 20-an ini sangat cocok untuk memulai investasi dan melakukan investasi. Butuh yang namanya waktu. Saham adalah secara sederhana bukti pemilik seorang menjadi bagian pemilik sebuah perusahaan. Ada 3 jenis nilai dalam nilai saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Saham nilai buku adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan, penerbit atau emiten. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar yang ditunjukkan dengan harga saham tersebut di pasar, sedangkan nilai intrinsik adalah nilai atau harga seharusnya nilai sebenarnya dari saham tersebut. Selanjutnya adalah debt equity, yang lebih sering diutamakan untuk menunjukkan seberapa besar hutang dari suatu perusahaan. Ketika hutang besar akan semakin jelek karena hutangnya banyak dibandingkan sama dengan modal kita sendiri. Makanya kita pilih perusahaan yang hutangnya kecil. Antara hutang sama dengan modal sendiri harus sama. ROE-nya dari modal sendiri seberapa persen perusahaan menghasilkan. Biasanya ROE ini yang sehat antara 10-15%, dan biasanya yang fundamental sudah cukup dalam melakukan teknik fundamental, karena sebagus apapun perusahaan dan dikelola oleh orang yang salah, maka dia akan jatuh juga. Itu pentingnya dari sisi kualitatif. Yang pentingnya dari sisi kuantitatif, tren perusahaan dalam saat ini tujuan untuk lihat apakah memang bagus, konsisten, bagus atau tidak. Dan ketika sebelumnya naik turun terus, apakah kita investasi sebagus sekarang atau tidak. Karena investasi jangka panjang, kalau punya lihat mahal dan konsisten, lebih bagus daripada pernya murah yang sekarang murah sebelumnya naik turun, dan jangka ngandelinya satu indikator, atau misal jangan mengandalkan per saja atau PBF saja, maka harus mengendalikan semuanya agar hasilnya lebih bagus. Kalau per itu kan adalah price, ada earning, jadi semakin kecil either earningnya gede, maka price-nya turun. Katakanlah price-nya stabil, berarti earningnya adalah naik.
dan perusahaan berkembang secara pemasukan adalah kondisi kesehatan perusahaan dicerminkan pada laporan keuangan, laporan tahunan, sama berita-berita dari suatu perusahaan yang akan diambil dalam membeli suatu saham. Harga yang paling aman dan masuk akal menurut saya adalah kalau kita membeli saham menggunakan mindset jangka panjang untuk melakukan investasi saham yang untuk mageran yang banyak instrumen sahamnya. Salah satunya adalah produk keuangan atau ETF atau Exchange Traded Fund. Kurang lebih 25 saham yang sudah dikemas dan pada reksadana buat mempermudah dalam pembelian saham karena dijual di pasar primer dan sekunder. Kalau it's liquid dalam arti kalau kita mau jual itu pasti barangnya ada. Dari sisi harganya ada banyak pilihan. Pada ETF harganya relatif terbatas. Kalau lagi rugi melakukan evaluasi untuk dilakukan, uang yang kita dapat bisa diganti dengan saham-saham lainnya. Cuman karena ada saham yang tidak berkualitas semua, maka lebih baik menjual semuanya agar tidak mengalami kerugian. Jika nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada harga pasar, maka dapat disimpulkan saham tersebut adalah undervalued. Harga rendah atau di bawah nilai sebenarnya. Yang kedua, jika nilai intrinsiknya itu lebih kurang dari harga pasar, maka dapat diambil kesimpulan saham tersebut overvalued, harga mahal atau di atas nilai sebenarnya. Yang ketiga adalah nilai intrinsik sama dengan harga pasar, maka saham dapat disimpulkan saham tersebut dinilai wajar atau sesuai dengan harganya dengan nilai sebenarnya. Karena obligasi adalah bagian yang sangat penting dari pasar modal, investor dan analisis berusaha untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi untuk menentukan nilai intrinsiknya. Seperti saham, nilai obligasi menentukan apakah itu investasi yang cocok untuk portofolio, merupakan langkah integral dalam investasi obligasi. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Nilai wajar, teliti sesuatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan kembali setiap pembayaran kupon dari obligasi dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini memperhitungkan harga obligasi, nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Informasi selanjutnya adalah tentang return dan risiko aktiva tunggal. Return hasil yang diperoleh dari suatu investasi, return yang mendapatkan suatu keuntungan, maka investor harus mempelajari bagaimana cara mendapatkan suatu keuntungan dari suatu return. Tujuan yaitu dengan melakukan pengambilan keputusan dalam investasi yang bersifatnya portofolio. Return dibagi dua, mulai dari return realisasi, return yang berdasarkan hasil yang sudah diperoleh. Jadi real rata-rata dalam menghitung return itu menggunakan metode aritmatika atau geometri. Banyak digunakan menggunakan periode yang akan dihitung mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang diketahui investasi saham juga orientasi yang ada orientasinya trader atau jangka panjang yang bisa mingguan, harian, bulanan. Jadi tidak terlalu lama memegang terlalu lama. Terdapat return total atau keseluruhan dalam investasi pada keseluruhan ekspektasi realisasi yang berguna dasar melakukan pengukuran atau menyusun ekspektasi pada historis masa lalu untuk mengukur untuk di masa yang akan datang yang sifatnya belum terjadi. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, maka semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko sering dihubungkan dengan penyimpanan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan. Selanjutnya adalah return dan risiko pada portofolio yang dimana memiliki kombinasi dua atau lebih sekuritas. Bagaimana cara menentukan return dari suatu saham? Caranya teman-teman bisa masuk ke website IDX, pilih pada pasar, harga pasar, dan pilih laporan statistik ringkasan performa perusahaan tercatat, rumus menentukan return saham, harga saham,
tahun ini dibagi periode saat ini dikurangi harga saham sebelumnya dan dibagi harga saham sebelumnya. Tujuan portofolio adalah meminimumkan dengan cara melakukan diverifikasi yang munculnya yang namanya portofolio investasi, yaitu kombinasi dua atau lebih investasi. Contohnya misalkan ada portofolio investasi terdapat saham BRI Telekom tetapi tidak menggunakan satu saham saja dan bisa memiliki saham yang lainnya yang menjadi konsep suatu portofolio saham. Pada bobot portofolio harus 100% kalau dinyatakan dari desimal adalah 1. Menghitung risiko portofolio terdapat yang pertama varian setiap sekuritas. Untuk menentukan risiko mencari standar deviasi, kita harus mencari varian dari setiap sekuritas portofolio. Kovarian antar suatu sekuritas dengan sekuritas lainnya, di mana dengan menjumlahkan aset investasi kita tidak hanya menjumlahkan semua risiko tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan antar return aset tersebut dalam mengestimasi risiko portofolio. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana keterkaitan antara instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut, yaitu dengan menghitung dengan namanya covariance. Jadi covariance ini adalah untuk mengukur absolut jika sejauh mana sih instrumen dan saham saling bergerak bersama-sama. Terdapat 3 covarian, mulai dari covarian negatif, covarian positif, sama covarian 0. Informasi selanjutnya adalah pemilihan portofolio, membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan risiko yang terkecil. Konsep dasar pembentukan portofolio optimal yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal, fungsi, utilitas, dan kurva indifference, serta aset berisiko dan aset bebas risiko. Menurut Tendelin 2009, ada 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Manajemen portofolio adalah proses terintegrasi yang terdiri dari gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengolah portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Diversifikasi adalah strategi pengolah risiko dengan menggabungkan beberapa jenis dan teknik investasi dalam sebuah portofolio. Model pengolahan itu sering dikenal sebagai berikut, yaitu manajemen aktif dan manajemen pasif. Untuk model manajemen portofolio ada 2, yaitu model pertumbuhan spekulatif, model pertumbuhan jangka panjang, dan model keuntungan berjalan. Untuk proses manajemen terdapat 3, yaitu perencanaan atau planning, eksekusi, dan umpan balik atau feedback. Informasi selanjutnya adalah tentang beta. Fungsi beta saham adalah beta saham berfungsi mengukur resiko sistematis dari sekuritas atau portofolio relatif terhadap resiko dari suatu pasar. Beta menggambarkan seberapa peka suatu sekuritas atau saham terhadap perubahan pasar atau seluruh saham. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Dengan mengetahui beta, kita akan mengetahui sifat saham yang dimiliki, yaitu apakah saham bergerak beriringan dengan pasar atau malah bergerak berlawanan dengan pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi return atau suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara sistematik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dikatakan beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. Dalam trading berdasarkan beta saham harus mengetahui pergerakan IHSG, karena seberapapun akumulasi dan sebagaimana ketika pergerakan IHSG mengalami drop, maka harga suatu saham juga akan drop. Jika untuk mengetahui beta dari suatu saham bisa menggunakan langsung cek di trust.co. Di sini menyediakan beberapa besar beta saham. Cara melihatnya akan masuk ke web. Beta saham negatif artinya beta tersebut tidak berpengaruh besar oleh IHSG, maka bisa bertolak belakang. Beta sama lebih dari 1 berarti saham memiliki pergerakan yang agresif terhadap harga pasar, akan naik dengan cepat, dan ketika IHSG menurun akan harga saham yang mengalami penurunan.
pada saham sama dengan 1 bahwa saham memiliki penggerakan sama dengan IHSG. Beta saham lebih dari 1 namun tidak negatif, artinya bahwa saham bergerak lebih lambat dari pasar atau lebih lambat dari IHSG. Informasi selanjutnya adalah tentang opsi saham. Opsi suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak dari pembeli opsi untuk membeli dan menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Terdapat 2 bagian, yaitu opsi call memberikan hak kepada investor untuk membeli saham dengan jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Yang kedua adalah opsi put opsi yang memberikan hak kepada investor untuk menjual saham dengan jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Jika harga pasar saham pada saat jatuh tempo semakin kecil, maka investor akan mendapatkan suatu keuntungan. Kesimpulannya adalah nilai put sama dengan nilai yang kita bayar saat jatuh tempo exercise price-nya dikurangi harga saham saat itu, jadi kebalikan dari opsi call. Informasi selanjutnya adalah tentang CAPM atau Asset Pricing Model. Diperkenalkan oleh Shepard pada tahun 1964 dan Lichtner pada tahun 1965, yang merupakan model untuk menentukan expected return saham pada keadaan equilibrium. Tingkat keuntungannya yang diisyaratkan pada keadaan equilibrium oleh pemodal untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dan kemudian Stephen Ross pada tahun 1976 merumuskan arbitrage pricing teori pada APT dengan standar 2 kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda. APT mengasumsikan bahwa expected return dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Namun CAPM dan APT berpendapat bahwa adanya hubungan positif antara tingkat pengambilan yang diharapkan dengan risiko. Informasi selanjutnya adalah tentang pasar efisien. Pasar modal yang efisien yang terkandung dalam pasar tersebut sehingga menimbulkan suatu harga pertama. Informasi perubahan harga dari waktu ke waktu, di mana tentang sebuah komoditas diperjualbelikan dari harga waktu ke pada hari ini, minggu ini, hari kemarin, yang seterusnya. Beberapa kemungkinan harga untuk di masa yang depan dan barang-barang lain yang sangat mempengaruhi yang menceritakan harga dari setiap gabungan. Yang kedua adalah informasi yang tersedia dalam publik. Informasi ini bagi orang analisis seperti laporan keuangan, dan setiap perusahaan setiap tahunnya memberikan laporan keuangan. Keuangan inilah yang dibaca dan dianalisis seseorang kira-kira di masa yang akan datang seperti apa sih di dalam laporan keuangan tersebut, bisa membandingkan dari tahun sebelumnya dan bisa membandingkan kepada perusahaan lain yang sama sekuritasnya. Terdapat 3 bentuk dalam efisien pasar modal. Yang pertama adalah mencantumkan harga, mencerminkan informasi pada harga yang ada di catatan dari masa lalu. Di masa lalu ini bisa disebut dengan sebagai pasar lama. Harga tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang ada dipublikasikan. Inilah kemudian disebut pasar setengah kuat. Yang ketiga, seluruh informasi yang sudah tergambar pada harga pasar disebut juga pasar yang kuat. Informasi selanjutnya adalah tentang model perhitungan aftermarket return, merupakan salah satu variabel utama yang diteliti di dalam studi peristiwa, yaitu abnormal return merupakan salah satu terminologi yang sering didengar di dalam dunia investasi saham. Abnormal return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja dari suatu berharga yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Pasar akan dikatakan efisien apabila tidak ada satupun pelaku pasar yang menikmati abnormal return dalam kurun waktu yang cukup panjang. Abnormal return biasanya terjadi sekitar pengumuman sebuah peristiwa. Peristiwa ini misalnya mencakup merger dan akuisisi, pengumuman dividen, pengumuman perusahaan produktif, tuntutan hukum, peningkatan suku bunga, dan lain-lain. Cara yang paling sederhana untuk menghitung abnormal return adalah cara menghitungnya dengan menghitung selisih antara return sebenarnya dengan return ekspektasi. Baik,
Ini adalah informasi yang terakhir, yaitu tentang analisis industri. Analisis industri pada akhirnya dilakukan dengan analisis terhadap perusahaan yang mengeluarkan sekuritas yang bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas yang dikeluarkannya itu menguntungkan atau merugikan bagi investor. Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis terhadap sesuatu beberapa alternatif keputusan tentang di mana alokasi investasi yang akan dilakukan dalam negeri atau luar negeri, serta dalam bentuk apa investasi yang dilakukan, saham, obligasi, kas, properti, dan lain-lain. Tahap berikutnya yaitu analisis industri meliputi analisis yang berdasarkan menentukan hasil ekonomi dan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri mana yang akan dipilih dalam prospek menguntungkan. Tahap ketiga yang didasari adalah tahap sebelumnya yang bertujuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan atau saham mana sih saja yang menguntungkan sehingga layak dijadikan pemilihan investasi. Proses analisis penilaian saham secara top-down analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan rate yang menguntungkan bagi suatu investor. Seberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri telah didokumentasikan. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dengan bijak dengan informasi yang saya berikan dari materi pertama sampai materi terakhir tentang bagaimana sih dalam memulai saham itu seperti apa. Maka terima kasih yang sudah mendengarkan dari video saya ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dari pembicaraan saya terlalu cepat dan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.